Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Hamzata ibn Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sumu fis safar wa kana katsirus siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Sayyidatuna Aisyah berkata bahwa Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata dia kepada Nabi SAW, apakah aku puasa dalam keadaan bepergian, musafir? Wa kana katsirus siyam, si Hamzah Ibn Amr Aslami ini sangat banyak puasanya. Nanti puasa sunnah. Bukan Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan. Itu adalah paman Nabi, ya. Faqala in syi'ta fasum, kata Nabi, kalau kamu mau puasa, puasalah. Kalau kau mau berbuka, dipersilahkan. Itu dalam keadaan musafir. Musafir, ya ini musafir yang tidak ada maksiat. Mungkin mau balik kampung, mau berdagang mungkin ya, yang jualan dekat raya ini jauh ke Jakarta sana mencari pakaian, mungkin ke Tanah Abang kah. Ya, tapi jangan tinggalkan tuh. Tapi kalau dia mau buka silahkan. Nah, jangan puasa, ya buka puasa salat cuma atau dia salat enggak puasa, itu masalah. Ya, dalam kepergian. Jadi Rasulullah berkata, kalau kamu puasa silahkan, kau mau berbuka juga dipersilahkan. Allah berkata, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau dalam pergian, silahkanlah buka ganti pada hari yang lain. Arti di luar Ramadan. Ini tentang dispensasi, tentang berbuka puasa itu. Waqala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusafir ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im 'alal muftir walal muftir 'alal sha'im. Kami ketika bepergian musafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mencela orang yang berbuka, tidak menyalahkan juga orang yang berpuasa. Itu bepergian yang dua marhalah ke atas. Artinya dua marhalah itu asal masalah 84 km dan 40 meter. Itu dua marhalah, bukan dalam perjalanan maksiat. Jadi kalau Anda dari Jambi ke Jakarta 45 menit pesawat, ya. Mau puasa, mau buka silakan. Kalau dulu kan tidak pakai 1000 kilo jauhnya itu. Jadi kalau pakai pesawat mungkin Anda silakan. Ya, cuma 1 jam. Tapi kalau pakai kendaraan mobil bisa 30 jam. Ya ada. Kalau bersepeda aku udah tahu jamnya. Nah, kalau berjalan kaki terserah sama kau. Tuh, makanya perjalanannya bukan jauh masafahnya itu, bukan kecepatannya, tidak. Itu yang dihitung dalam pergian, tapi semuanya bukan dalam kemaksiatan. Ya. Ini hal-hal masalah tersebut itu. Waqala wa fi ukhra kunna nusafi'u ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Kata sahabat Nabi, kami musafir, sebahagian kami ada yang berpuasa, sebahagian ada yang berbuka. Fala yajid alla yaghdab, satu pun tidak ada yang marah ke lain. Kenapa kada puasa? Kenapa juga puasa? Tidak, sahabat itu masing-masing. Al-muftirul ala shaim, tidak pernah mencerca yang berbuka atas yang berpuasa, kemudian kebalikan juga. Itu sama-sama ada ilmunya, ya. Nah, kalau kita tidak buka puasa, memang sengaja nak jualan. Kalau pagi tadi kutanya buka kedai pagi ini apa? Ya, dia buka kedai, ya, dibilang jam 4 baru buka, ya. Ya, nak buka pagi ini, ya. Ini tentang itu. Walas shaim alal muftir. Wa kanu yarawna anna man wujida quwwatan
fasama fahasanun. Mereka semua punya ilmunya, pandangan mereka sahabat Nabi itu. Nah, apabila engkau punya kekuatan, puasa lebih bagus. Ya. Wa man wajada dha'fan fa muhsinun fahasanun. Jadi kalau dia merasa lemah, silahkan berbuka. Nah, itu tadi tentang masalah Ramadan yang dihadapi sama kita tersebut ini ya. Nah, tentu masalah ini hari ke-21 ya. Tentunya yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar ya. Kalau dilihat daripada kaidah definisi tentang puasa yang kita hadapi sekarang, ada yang puasanya hari Rabu, ada yang puasanya hari Kamis. Semua itu dilihat ru'yah dulu, anak bulan. Jadi kalau benar yang Rabu kemarin dia lihat bulan, nah silahkan. Kalau yang benar yang Kamis itu lihat bulan juga persilahkan. Tapi orang dihitung dulu, kadang duluan dia, kami puasa hari ini. Nah, semestinya didahulukan ru'yatul hilal itu. Kalau betul ketepatan dengan hisabnya, silakan. Kalau tidak tepat, ru'yatul hilal lebih diutamakan. Karena itu sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat definisinya, kalau kita yang puasa Kamis lihat bulan, ternyatanya Lailatul Qadar itu malam 25. Kalau yang puasa Rabu itu betul dia mengatakan lihat bulan, itu Lailatul Qadarnya malam 29. Itu saja ya, tentang dua hal. Tidak ada Bu yang puasa 31, 28, tidak ada. Jadi kalau tanggal nasional tidak nyambung, itu dia. Kan tanggal kita Hijriah ini cuma 29, 30. Tanggal nasional 28, 29, 30, 31. Kita malah ada puasa yang kelima pula. Oleh karena Pancasialis tadi 6, 5 ada sekaligus. Nah itu, jadi kalau sudah ya di bawah 1, di lebih dari itu jangan diikut lagi. Yang boleh 29 atau 30. Kurang daripada 29 wajib qadha, lebih 30 wajib dia berbuka. Jelas ya, ini tentang masalah puasa yang kita hadapi. Saya mau jawabkan kemarin bertanya tentang masalah sabilillah kemarin ya. Ya, nih jawab dikit-dikit ya. Nah, ini kalau di radio tidak sempat lagi, di waktu sedikit. Masalah ini kebawakan kitabnya robek nih, kitabnya nih, bukunya ini pinjam sama orang. Masalah bertanya tentang apa zakat kemarin, kemana larinya? Apakah perang sabilillah saja atau kepada yang lainnya ya? Mana nih? Coba hilap pula dia lari kemana dia? 10. Coba sudah disiapkan dari malam tadi subuh, entah kemana pula larinya dia. Itu namanya orang tak punya ilmu ya. Nah, dari bukunya robek tak ada hafal juga. Nah, coba. Halamannya pula. Sebentar ya, kita baca yang lain dulu, nanti saya cari kembali ya. Nah, sambil lihat sayang waktu. Kenapa? Jelas itu? Dari mulai bertanya ya tentang masalah tersebut ya. Jadi ada Lailatul Qadar, ada hal-hal masalah yang lainnya. Nah ini ya, yang ditanyakan tentang sabilillah ya, astab yang 8 tuh ya. Dia katakan lebih luas lagi, sabilillah adalah semua usaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian zakat untuk golongan ini diharapkan dapat digunakan antara lain untuk meningkatkan bangunan-bangunan fisik keagamaan
seperti madrasah dan masjid. Nah, ya. Kemudian peningkatan pengetahuan kader-kader Islam melalui kursus-kursus keterampilan dan kewirausahaan. Yang seterusnya peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah gunanya. Kemudian lagi penyediaan nafkah bagi ulama. Nah, ya, muballigh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi maupun swasta. Itulah kiai itu di situ dapatnya. Jelas ya, itu yang tanya kemarin. Nah, dia datang, saya datang panjang umur, tapi kalau tak datang dia meninggal, ustaz datang dia jadi ngaji. Alhamdulillah, sampaikan dulu jawaban yang ditanyakan kemarin ya. Itu lebih luas lagi tentang masalah sabilillah. Jadi ulangi lagi nih ya. Meningkatkan bangunan fisik keagamaan seperti madrasah dan masjid, peningkatan pengetahuan kader-kader Islam melalui kursus-kursus keterampilan dan kewirausahaan, peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah, penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi maupun swasta. Itu saja ya. Nah, selain perang sabilillah. Siap? Nah, robek dah ini bukunya. Carikan dari kemarin ya. Tunggu waktunya. Alhamdulillah Tuhan sampaikan untuk dijawabkan. Jadi jangan sampai mengecewakan ya. Nah, kalau kurang nanti petang nanti tanya di radio sana pula. Ya. Jadi tentang sampai Kamis itu tentang hal Lailatul Qadar nanti yang akan datang ini. Jadi tersebut ini diingatkan, ini kan malam 21 dah. Nanti malam hari 21, nanti malam 22. Berarti malam 25 malam apa itu? Hah? Sebelum tanya tuh jawab dulu ya. Tandanya ya. Sudah tahu tentang masa itu di hadis-hadis, cuman diterjemahkan dalam bahasa tersebut ya. Fitrah juga sudah kemarin dijawabkan tentang itu, tinggal nanti akan datang masalah kita, masalahnya ya. Nah, kemudian perhatian ini masalah zakat ya, fitrah atau zakat harta. Dan tiada menegakkan akan fakir dan miskin seorang ada rumah, punya rumah kediaman, apalagi nyewa ya. Ya. Dan ada beberapa pakaian karena perhiasan dirinya, dan segala kitab yang berkehendak ia kepadanya dan lainnya, sebagaimana yang tersebut pada kitab yang panjang Mutawalat. Wajib meliputi yang ada daripada 8 golongan itu pada memberi zakat dan fitrah. Tetapi telah berfatwa Ibnu Ujil al-Yamani asy-Syafi'i radhiyallahu an dengan katanya. Nah, ini katanya lagi tentang zakat ya. Bahwa 3 masalah pada zakat dipatwakan dengannya atas menyalahi mazhab. Pertama, boleh memindahkan zakat. Ya, ngaji. Kedua, boleh memberi zakat seorang kepada seorang. Aku zakat sama kamu, tapi jangan berbalik. Ya, ini semua ini dilihat ini, mungkin nih sudah waktunya nak kawin ya dak. Ada duit 25 juta nih ha. Ah nih ha. Zakat untuk kamu ya dak, mudah-mudahan dapat jodoh gitu. Singgung gitu aja. Oh, ternyata kasih kan. Nah, itu mazhab. Ya. Ada orang punya utang dekat Ramadan ujung ini nih, salah kasihkan dulu sana sama dia nantinya. Ya, nah ini seorang ke seorang saja. Ya. Tapi jangan pula bilang dia punya utang sama kita, nih zakat untuk kau ya, jangan lupa kau. Nah, bayar utangnya. Tidak boleh begitu, karena orang berutang itu sangat perlu. Ya. Seterusnya. Ketiga, boleh diberinya kepada satu golongan saja. Ya, dipakir semua, miskin boleh. Itu menjadi mazhab dalam hukum. Ya. Kemudian lagi diharuskan oleh kebanyakan ulama bahwa
zakat boleh diberikan kepada anak cucu Bani Hashim dan Bani Muttalib apabila tiada diberi hak mereka itu daripada khumusul khumus 1/5. Asalnya Bani Hashim Muttalib ini bukan Habib, bukan ya, Sayyid. Ada Sayyid, As-Sayyidah, Asy-Syarif, Asy-Syarifah. Kalau Habib ini bukan dari Yaman rata-rata. Ini ngaku-ngaku kadang ya. Jadi kalau Sayyid, Sayyidah itu Syarifah, dia tidak boleh makan zakat itu asal. Nah, tapi menurut madhab ada keperluan mereka kalau susah sama sekali. Di kita ini kan banyak datang Habib semua ya. Nah, dimakan kasih bantai semua. Atau zakat atau apa dibantai semua. Biar dengar kuping itu, boleh dengar itu. Kenapa Hasan Husain itu pernah makan dikasih orang tak menentu? Kata Nabi, kih kata Rasulullah, buang, jangan kau makan itu. Karena Rasulullah SAW ini anak cucu tidak dibenarkan makan tersebut itu. Dia terima hadiah, dia tidak terima zakat. Hadiah itu adalah apa? Penghormatan. Kalau zakat itu pembersihan. Ya, jadi kotoran. Ingat tuh ya. Jadi kalau dia ngaku Sayyid, Habib ngambil zakat begitu, berarti bukan itu. Ya. Tapi kalau dia tidak punya apa sama sekali, itu majalah madhab boleh diberikan tersebut itu, ditengok keadaan mereka yang susah, karena bukan semua senang. Nah, di kita ini jarang yang Sayyid itu, jarang. Yang banyak ngebit aja. Ya, tuh, di mana ada duit mulailah dia. Ya, tuh. Kan terbuka masalah sekarang kan tersebut itu. Hati-hati ya, ini dari golongan-golongan itu. Ya, boleh diberikan, diharuskan oleh kebanyakan ulama akan bahwa zakat boleh diberikan kepada anak cucu Bani Hashim, Bani Muttalib dan itu apabila tiada diberi hak mereka itu daripada khumsul khumus 1/5, dan tiada mengapa bertaklid kepada ini kaul karena hajat mereka itu. Jadi bertaklid juga kalau boleh memberikan tersebut itu, tapi sebagusnya hadiah diutamakan. Makanya kalau kita tahlilan jangan panggil dia. Memang kalau memang dia grupnya itu masakan khusus kambing, sapi atau ayam, baru diserahkan dulu, Beb. Boleh Beb, Sayyid, nih punya anda duluan, jangan sudah dibacakan, kasih duluan sebelum kalau anda menghormati memang turunan anak cucu Rasulullah. Sekarang banyak ngaku-ngaku cuma asal dia mancung ganteng udahlah ya dah. Ya, jelas apa jelas supaya tahu tuh mukanya itu. Ya, ini nanti kualat atau ketulahan kata orang. Rasulullah, hati-hati itu nanti dia akan mempertanggungjawabkan tentang hal-hal tersebut itu. Jadi jangan selalu masalah tersebut itu ya. Ini dulu saya bacakan, ada kitabnya ya. Waqala tentang zakat lagi tersebut di dalam kitab Ariyatul Wardiyah bahwa 15 masalah yang dipatwakan ulama mutaakhirin atas menyalahi yang mu'tamad, pegangan yang kuat pada mazhab Syafi'i karena kuat dalilnya seperti boleh dipakai. Pertama, harus memindahkan zakat kepada negeri yang lain. Ya, harus, bukan wajib ya. Nah, lakukan tidak mengapa. Masih negeri lainnya susah betul, kirimkan zakat ke situ sebagian ya tersebut itu. Kemarin kami kumpul-kumpul, ada undangan di rumah Pemda ya, ada namanya Safari Ramadan ya, adalah tertulis di 20 guru yang dipanggil lain ya. Jadi kalau tak dipanggil tak pergi. Mulai orang bilang Ustaz dekat apa otak kau, orang dipanggil itu menghormati. Tahu-tahu ada perusahaan tapi Cina apa nama itu, ada sebagian orang-orang pekerja itu berzakat ya, maka disinggunglah oleh ada yang nyinggung. Kalau cari harta di Tungkal nih zakatnya di sini, jangan balik kampung kau, dibilang gitu, bahasanya begitulah kemarin. Iya, itu mestinya begitu. Jadi kalau kamu cari di sini balik kampung, kau cari di kau sana balik kampung kau dosa. Jadi orang sini kan mesti mendapatkan nikmat tersebut itu. Jelas apa jelas? Nah, ini ada sebagian bisa memindahkan tersebut itu. Jadi ada ilmunya mengatakan boleh atau tidak, tak ada dalil tertentu. Ya, kemarin itu begitulah masalah pembagian
Tuh fakir miskin, orang-orang tukang sapu kemarin tuh ya, gabung rame. Ya, dah tukang becak macam-macam dikasih dah. Ketika jam sampai jam berapa kemarin kita juga ikut berbuka puasa, dah tuh baliklah. Ya, dapat paket ya dah. Apa 3 isinya? 1 roti, yang kedua kain, yang ketiga kurma, itu saja. Ada fulus. Lain kisahnya ya. Nah, itu tadi, bilang sajalah, jangan terlalu macam-macam kau. Ya, diundang kan terus itu kita datang. Ya, ini hal-hal masalah tersebut itu ya. Kemudian lagi kedua, mengamalkan dengan mazhab Imam Malik pada hukum air, yaitu tiada bernajis ia melainkan dengan berubah sama ada 2 qul atau kurang. Nah, ini orang ketika kita berwudu itu atau mandi janabah itu air mesti 2 qullah. 2 qullah itu yaitu 10 kaleng. 10 kaleng itu isi 1 kaleng itu 4 gantang. 1 gantang tuh 4 kilo 5 liter. Ya. 1 gantang tuh 4 cupa. Tahu cupa? 1 cupa tuh 4 canting. Ah tuh. Jadi hitungan 2 qullah itu kalau lebar baknya itu kalau dia batu tak masuk kiri kanan depan belakang di bawah itu 85 cm kubus. Jadi kalau tepatnya bisa dikit lebih itu drum asid tuh yang bulat tuh panjang, ada kan? Itu 210 liter isinya. Itu namanya 2 qullah lebih sedikit. Nanti bisa untuk jadi kalau kepercikan dikit di tangan kita ada masalah, tapi bukan yang di bawah ya. Tuh. Air mungkin susah kita kurang daripada sebut itu kita untuk janabah. Itu ternyata boleh bertaklid kepada paham yang membolehkan dari Imam Malik untuk kita mengangkat ya itu ya masalah istinja kita, masalah mandi kita, masalah wudhu kita. Nah, jadi ada orang mesti tahu aku pakai ini yang memboleh. Begitulah juga kita zakat fitrah itu. Asal tidak ada yang pakai duit itu. Dia semua pakai qutul balad, makanan daerah itu. Ya, beras kita kan kalau di sana gandum. Nah, menurut Imam Tuan Guru Profesor Dr. Yusuf Qaradawi ada nama kitab begini, kitab besar 3 jilid tuh, Fiqhuz Zakat namanya. Karena menurut Imam Abu Hanifah boleh harganya. Kalau Syafi'i tidak boleh, itu qimah harga apa? Itu adalah bendanya zakat itu. Jadi di situ ulama mengatakan bertaklid itu kita dihilahi namanya itu. Ilahi, dibeli dulu berasnya baru kita niatkan untuk sama orang meninggal dunia itu yang pakai fidyah hilah itu sih gitu juga masalahnya. Di Syafi'i tidak ada. Nah, cuman di kita di Imam Abu Hanifah sebagian itu ada orang yang menggantikan salatnya, menggantikan puasanya. Saya terangkan baik tentang santai ya. Jadi kalau orang mau silahkan, tidak mau jangan dipaksa. Tidak kau minta paham beda banget. Itu jangan digitukan orang masalah tersebut. Itu kadang-kadang nih guru nih kalau kepalang tanggung masalah. Ya, nah zakat itu juga begitu. Ya di luar itu, nah saya beli beras mungkin tiga macam beras nanti ada. Yang sini mungkin ada yang 60, ada 55, ada yang 45 ya. Silakan pilih. Kan diberikan dispensasi itu keringanan. Ya ambil. Maka aku beli beras ini ya, aku jual dia bilang. Bawanya balik. Ah, tidak ada apa-apa. Kau jangan marah. Pandai itu berarti dia. Ya daripada aku ke pasar beli dia bilang. Nah, bebecak pula 10.000 yang maka kau siap itu kalau ada yang berilmu begitu teruk kau. Maka yang penerima zakat fitrah mesti tahu hukum, mesti berilmu, bukan asal nak jadi. Ini marah kenapa pula dibawa. Nah dia dibawa, dia beli. Nah pas dia beli kan dia niatkan, nih aku ya Allah, aku untuk zakat fitrahku ini ya, untuk aku diniatkan kan. Nah ini serahkan zakat fit untuk ya aku serahkan kepada anda. Itu silakan. Mau didoakan doa tidak masalah, tapi kata Nabi bagus berilah dia bonusnya, ya ini doanya. Ya, jelas ya. Nah, itu didoakan. Kalau tak doakan tidak apa-apa. Kenapa tidak doakan? Tidak apa-apa, kita doakan. Yang penting yang berzakat itu yang berniat. Yaitu menurut Imam Abu Hanifah itulah tadi dihilahi tadi. Ya, dah. Tapi kalau sapi yang betul yang sapi sendiri tidak boleh, mesti berasnya itu. Jadi kata ulama kalau orang dapat orang miskin, orang perlu atau si ulama tadi dapat tuh kasih 10 paket semuanya beras. Nah, ada terus dia bawa satu. Nah, alangkah bagus mungkin berasnya 2 paket, 8 paket itu kan ada diganti uang. Enak kan? Dia bisa beli kue,
Itu paham enggak? Itu maksudnya itu, ya. Jadi itu orang berpaham, itulah tadi namanya mengikut paham yang membolehkan dalam hal-hal itu. Jelas apa jelas? Itulah tadi ada yang bilang, oh tidak boleh sama sekali. Itu jangan begitu, tarik, robek dia bilang apa karungnya beras itu. Ya, tidaklah. Itu sejak dulu kita lakukan. Tidak, ulama dulu ya, karena itu berpaham yang membolehkan masalah zakat. Jelas apa jelas? Nah, inilah tadi pindahkan zakat masalah itu. Ya, saya bacakan jebas ini kenapa? Karena waktu juga lah. Nanti kan Senin depan pula jam tinggal sudah berapa lagi? Mau habis waktunya ya, itu masalah Id lagi. Jelas ya? Waqala tadi mengamalkan dengan mazhab Imam Malik pada hukum air, yaitu tiada bernajis ia melainkan dengan berubah, sama ada 2 kula atau kurang daripada itu. Jadi boleh aku bertaklid kepada yang membolehkan. Itulah tadi orang ketika pergi haji itu bertaklid namanya. Ketika wudhu yang dibilang tak batal dari bahasanya itu menurut Imam karena wudhu saya terang baik nih. Ya, karena kalau kita Syafi'i yang penting di kepala. Di manakah di sini boleh wudhu? Nah, kalau Imam Abu Hanifah mesti seperempat kepala. Ya, kalau Imam Maliki sebiji kepala. Cuci apa ketika basuh kepala itu. Maka menghilangkan hilaf kata ulama bagus cuci semuanya sebiji kepala. Itu ya. Itu mesti paham. Dan kadang jemaah nih nak pergi umrah, pergi haji dibilang Ustaz, bagaimana kalau pindah mazhab? Enak kau bilang. Ya, nak pindah-pindah terus. Pindah kemana kau? Tuh, kadang Ustaz juga memberikan kesempatan mesti santai tersebut itu ya. Masalahnya. Jangan selalu memudahkan, itu talfik namanya. Talfik itu dicebat nanti didera. Tidak boleh campur baur tuh semuanya itu. Satu-satu. Kalau ini tak bisa baru ke sini. Tak bisa ke sini baru itu. Ya kalau memang itu tidak boleh sembarangan. Kadang kita beri manasik haji umrah langsung boleh pindah, dibilang. Pindah apaan kau? Nanti dulu. Ya tentang itu diberikan hal-hal yang mesti dilakukan. Baik, saya baca. Sini nak tanya. Ya. Ini nampaknya zakat fitrah atau zakat harta bawanya nih. Dia bawa duit nampaknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Ya, itu kembali lagi ya. Saya bacakan, tolong dengarkan baik-baik ya. Dia ada tentang 8 golongan. Tadi ya saya baca dulu. Ya, di mana masuknya Anda itu? Ya, yang bertanya. Ya. Ya. 8 golongan yang berhak terima zakat. Ya. Pertama fakir, apa definisinya ya? Fakir itu jamaknya fuqara. Madzhab Hanafi, ini main madzhab dulu. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan menurut madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang dalam tanggungannya. Yang kedua miskin, jamaknya masakin. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud miskin ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tetap, ya, ini masih miskin, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Menurut madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, yang disebut miskin ialah orang yang mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun
tidak sepenuhnya tercukupi. Satu jawabnya, contohnya bagaimana? Ya, seorang memerlukan 800.000 lah untuk memenuhi kebutuhannya, namun penghasilan hanya 600.000. Itulah pensiun tadi, tidak sama kan gajinya. Ketika dia masih aktif mungkin 6 juta, setelah dia pensiun cuma 3 juta, itu masuk dia. Paham? Nah, tuh saya bacakan baik-baik ya, dengarkan kuping itu yang pensiun tuh. Ya, tuh ada yang pensiun di belakang tuh, ada tuh. Pensiun jadi pegawai, belum pensiun jadi manusia, ya tak? Nah, dapat tidak? Iya. Nah, tuh ditanyakan, ada jawabnya, aku bacakan cuman ya. Rekam baik-baik itu ya, yang diulangi lagi bahasa ustadznya, aku bacakan. Ya. Kemudian lagi ini aku robek bukunya nih, dan terjemahannya ada. Namanya amil. Hati-hati, ini amil juga ya. Yang ketiga, zakat ialah panitia. Amil pengurus zakat ialah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan berkaitan dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menjaga, mencatat, menghitung dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, itu tidak punya presentasi, dia diberikan sekedar capeknya saja. Satu dia mengatakan SAW, alangkah bagus si amil itu kalau dia melakukan, lebih bagus dia dikembalikan lagi sama orang perang sabilillah. Tapi amil sekarang tidak, dia amil balik dia hamil. Tukang gunting, ingat. Nah, tuh di dekat masjid soalnya, tuh ingatkan dulu ya. Mu'allab ya. Ada mu'allab ya. Yakni orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam. Belum Islam ya. Atau orang-orang yang diharapkan keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat. Atau juga orang-orang diharapkan dapat membela dan menolong kaum muslimin dalam menghadapi musuh. Apalagi perang-perang sekarang tidak. Tuh. Mu'allab menurut ulama fakih, pikir ada 2 golongan mu'allab ini. Mu'allab muslim dan mu'allab kafir. Coba. Dan nih, mu'allab muslim terdiri pada 5 kelompok. Para pemimpin kaum muslim dengan pemberian zakat diharapkan tandingan mereka, yakni orang kafir, akan masuk Islam. Ya. Kedua, para pemimpin kaum muslim yang lemah iman namun ditaati pengikutnya dengan pemberian zakat, diharapkan ketetapan hati dan keimanan mereka bertambah agar mereka rela berjihad. Kemudian kaum muslimin yang berada di daerah perbatasan dengan musuh, dengan pemberian zakat diharapkan mereka dapat mempertahankan diri dan membela kaum seiman lainnya dari serbuan musuh. Dapat juga dia. Kemudian kaum muslim yang diperlukan untuk memungut zakat dari orang-orang yang tidak mau menyerahkan zakatnya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka. Tuh, kerasi. Dapat juga ya. Kemudian lagi yang kelima, orang yang baru masuk Islam agar keyakinan terhadap Islam semakin bertambah. Ahli usul fikih dan fikih Imam Az-Zuhri menyatakan bahwa mereka perlu diberi zakat meskipun mereka tergolong kaya. Ya, ini mu'allab kafir. Mana nih mu'allab kafir pula? Biasa orang Islam ke kafir enggak? Beda ya nih. Ini orang muslim ini terbalik ya. Yaitu mu'allab kafir dikelompokkan dalam 2 golongan. Golongan yang diharapkan keislamannya baik dari lingkungan keluarga maupun kelompoknya, dan golongan yang dikhawatirkan kejahatannya. Dengan pemberian zakat diharapkan mereka tidak melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin. Man kan? Indah kalau mau baca baik-baik. Ya. Kemudian saya teruskan ya supaya dengar. Budak yang mana nih? Kalau budak bahasa kita lain. Itu anak-anak ya. Nah, ini kalau budak Malaysia budak-budak ya tak? Beda. Terdiri dari 2 golongan. Pertama budak mukatab namanya.
Ya, ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika telah membayar harga dirinya yang sudah ditetapkan. Dengan pemberian zakat, ya, budak tersebut dibantu memerdekakan dirinya. Kemudian budak biasa, yaitu harta zakat dipakai membebaskan budak tersebut dari tuannya. Tuh, nanti peperangan tuh ada tuh. Ini kalau berlanjut nih, perang ini adalah dapat budak kau, tapi kau masuk ke situ. Nah, ya. Gharim. Nah, gharim apa? Yakni orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ya. Mereka ini antara lain orang yang berhutang untuk mendamaikan sengketa. Kedua, untuk menjamin utang orang lain. Dijamin lari orangnya, awak kena. Tuh, kasih ke zakat buat yang menjamin itu. Banyak kan tuh? Kemudian yang ketiga, karena membutuhkannya untuk kebutuhan hidup, ya, atau untuk membebaskan diri dari maksiat. Tuh, kalau ada jabat, ini bahaya nih, jalan terus ceritanya. Kasihkan supaya hilang, dia tidak melakukan model tersebut itu. Mereka semua boleh menerima zakat yang cukup. Jadi untuk melunasi utang-utang mereka. Termasuk dalam golongan ini adalah para pedagang kecil yang meminjam modal dari rentenir. Mereka berhak mendapat zakat agar terbebas dari rentenir dan untuk modal usaha yang mereka tidak kehilangan sumber nafkah. Jadi kalau nanti diutang 1 juta, yang 1 juta dibayar habis, 1 juta kasih 1,5 juta atau 2 juta, utang selesai, yang 1 juta lagi bisa untuk modal, paham enggak? Yang pas-pasan utang pula dia. Tuh maksudnya. Sabilillah. Tadi kan pula ujung dari yang tanya kemarin. Sabilillah adalah semua usaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian zakat untuk golongan ini diharapkan dapat digunakan antara lain untuk apa? Meningkatkan bangunan-bangunan fisik keagamaan seperti madrasah dan masjid, peningkatan pengetahuan kader-kader Islam melalui kursus-kursus keterampilan dan kewirausahaan. Kemudian peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah. Tuh para ulama, kiai penceramah kasih. Ya. Penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru agama yang ya mengabdikan dirinya dengan tugas agama namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi maupun swasta. Sedangkan yang pensiun saya bisa, balik kiai guru dapat di mana dia? Gaji sama Allah. Kau tambah pula gaji kau tuh. Ya. Ibnu Sabil. Ya, dengan dia. Yakni orang-orang yang mengadakan perjalanan baik di negerinya sendiri maupun di negeri orang lain. Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal, sekalipun ia orang yang kaya di negerinya, berhak mendapat zakat sebatas mencukupi keperluannya untuk perjalanan pulang. Kalau duit kamu ya, tuh. Dengan syarat perjalanan yang dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Subhanahu wa taala, bukan perjalanan maksiat. Nah, jadi tentang itu dikatakan kembali, ya. Nah, itulah jawaban yang Anda tanya tadi. Jelas apa jelas? Ya, kalau sudah pensiun, dapat apa lagi ustadz yang tak begawi. Ya tak? Itu masih di situ, ya. Yang dibacakan tentang itu. Kemudian ada yang mau tanya yang lain? Tuh, apalagi tukang gunting, berhak kau. Ya. Senyumlah kau sudah dapat aku bacaan kitab nih. Ya, tapi bagi komisi kita ya. Ya. Alhamdulillah ya. Itu bukunya. Saya punya 2 nusah ini kemarin. Ada saudara kita dari tebing sana, kesian baru saya bawa kirim. Saya kasihkan lagi 1. Ini tahun saya beli di Kalimantan di mall tuh tahun berapa ya? 1428. Jadi 20 tahun lalu lah nih ya. 21 Ramadan atau kami ada acara Ramadan nih ya, sapa Ramadan di 40 hari di Kalimantan Selatan waktu itu. Ya. Gimana? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Enam. Satu dulu saya jawab. Ya. Ini kalau dua jawab langsung makan sambil minum, itu keseretan namanya. Satu-satu, ya. Ya. Harta zakat itu dihitung masalah emas dulu. Apakah 18 karat, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, umumnya emas kertas. Ya. Nah, zakat itu dihitung daripada 26 mayem emas. 26 mayem emas itu berarti 96 gram kalau digeramkan. Sekarang kan 1 gram sampai 2.700.000 atau berapa. Dia hitung-hitung itu. Mungkin harta kamu sekarang dulu kan waktu 26 mayem itu cuma 41 juta duitnya. Nah, sekarang 26 mayem coba. Berapa tuh duitnya? Bisa double. Ya, bisa 80 semuanya ada jutanya. Jadi hitung itu semua. Tahun dulu Anda punya 26 mayem sampai tahun akan datang ternyata masih begitu, tetap keluarkan 2,5%. Tahun depan naik ternyata mantap lagi keluarnya. Ya, tahun depan lagi emas turun. Ada 26 mayem itu Anda punya 40 juta, tapi dia harga di bawah 30 juta. Tidak keluar lagi itu zakatnya. Tapi cari pula uang lain, mana simpanan lain ada. Nih. Ya, karena emaknya banyak simpanan tuh kan. Nah, digabung sama emaknya, nih harta kau berapa duit kau, gabung nih kita hitung. Dia ternyata bisa membeli 26 mayem emas kembali, keluarkan 2,5%. Ustaz kau gabung Ustaz, boleh tidak dapat, mungkin suami istrinya dalam jangka punya uang mungkin 30 juta. Suaminya punya 40 juta, 70 juta, ternyata bisa membeli 96 gram emas ya. Supaya diakali sama dia nih, supaya dipisah sajalah. Ya, dia tidak kena kalau dipisah. Woi, dengan yang cakapnya. Ya, aku jawabkan. Ya. Jadi dipisah 30 juta tak kena kan? Tak kena dua-duanya. Boleh dipisah tapi kau mesti pisah ranjang. Nah, apa lagi? Nah, itu saja jawabnya. Orang suka ngakal-ngakal, kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, coba-coba tipu-tipu kata si Ipin-Ipin tuh dengan Tuhan. Tuhan tahu gaya tipu-tipu kamu tuh. Pas nak keluar zakat belikannya ke motor tak jadi. Ah, padahal 2,5% cuma dipinta. Kalau ada 100 juta cuma 2,5 juta. Paham enggak? Ah, 1 miliar 25 juta. Banyak Ustaz 25 juta. Nah, Allah kasih segitu banyak kau tak mau keluarkan, habis bakal semua lah tuh duit tuh. Yakinlah kau. Itu saja. Itu jawab yang kedua apa? Tadi tanya yang nomor 2 apa yang 2? Sahlah tidak zakat online ya, tapi badan resmi. Ya, ada resmi oleh pemerintah, silakanlah. Orang sekarang nikah online, ya belanja online ibu-ibu tuh. Ya, belanja ya dah Bu. Lebih murah dah. Nikah online. Sekarang iya, yang cocok orang lain-lain tuh lain. Itu lain tak bisa kalau orang lain-lain. Tuh. Ya jalan tuh kan mudah sekarang dunia sudah begitu, dilihatkan. Apa susah? Sekarang orang perang saja kan orangnya di rumah saja. Gini kan ya, tapi torpedonya ke sana ada. Tak banyak makan manusia, tapi banyak makan harta ya. Nah, itu tengah sekarang kan santai deh, jauh-jauh, bukan orang yang berantem, ilmu teknologinya itu. Nah, teknologi yang indah begini kenapa tidak digunakan bagus baik? Mengaji juga begitu. Tinggal Anda saja lagi. Nah, kalau HP ini digunakan bagus, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau kau bukan cari pahala, kau tengok paha, berusaha kau di HP ini kan banyak macam-macam dah tuh. Iya, bisa dibuka ada tuh pahanya. Bisa ditengok ada pahalanya. Iya, tuh celengan tuh. Kalau yang sedikit kedengaran pahalanya, uang koin tuh, ting, nah kedengaran pahalanya. Kalau 100.000 tidak kedengaran, dia santai. Curiga orang yang nyumbang bilang tolong diumumkan. Ya, padahal kenapa mesti curiga? Ya, memang yang sedikit tuh kadang kedengaran, yang banyak tak tahu kita. Itu sajalah ya. Nah, online. Kenapa ada rencana mau nikah lagi? Ya, nampaknya itu. Ya. Asal berhadapan langsung ya. Itu sekarang kan apa istilah virtual apa sekarang namanya itu? Ya kan? Ya itu aja lah ya. Jadi mesti ngikuti itu.
Kalau kau tak mau sudah, jangan pakai HP lagi, simpan sudah. Yang lama yang tua tuh ya itu saja. Nah, jam berapa? 6.15. Ya, masih 20 menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Baik. Zakat itu dibilang sampai kapan ya dak? Zakat itu. Sampai mati. Selagi Allah berikan kebahagiaan, asal dia pas ada 4 hal. Pertama, dia Islam. Ya. Kedua, harta miliknya sendiri. Yang ketiga, setahun. Yang keempat, nisab. Itu syaratnya 4. Islam, ya, nisabnya, tahunnya, dan apa tadi? Tuh, harta milik sendiri. Jadi dia bilangnya, Ustaz, kalau tiap tahun bayar zakatnya habis duit nih. Yang bilang habis itu siapa? Ya, Allah berikan cuma 2,5% diminta. Seandainya begini, harta emas itu ibu-ibu, yang diminta tuh bukan huil mubah. Anda punya gelang, itu tidak dikenakan asal. Gelang, cincin, tidak. Tapi harta yang terpendam. Mungkin di rumah kan ada sabikahnya. Yang pakai apa nama itu? Nah, ada simpanan itu. Ada orang punya 1 kilo, setengah kilo, mantap tuh kan? Ya, ini memang tidak dikenakan anting-anting segala macam itu. Tapi ingat, memakainya tidak boleh lebih daripada 26 mayam atau 96 gram. Ya, kalau memakainya itu sekaligus pakai lebih daripada 26 mayam, itu haramnya sama dengan laki-laki. Perempuan enggak, dia kalau perlu dipakai rantai kapal. Kalau pergi ke Duri dah tuh, giginya kuning, nih tangga tuh, nih, nengok kan, kunang-kunang bini tetangga nengok, aduh, dia bilang, bini ustadz tuh kiai mantap, ya, ini bini pegawai negeri pensiun pula, tak ada punya apa-apa, sedih dia. 2, ya, yang ketiga, dengar tuh, ya, yang ketiga, bahwa ketika Anda membeli itu, Anda tidak niat apa-apa, cuman untuk perhiasan. Kalau Anda bilang, banyak perempuan gini dia, aku beli ini ya, nanti kalau mahal aku jual. Itu investasi namanya. Dulu kan beli mungkin 2 juta, tahu-tahu nanti kalau mahal aku jual. Itu namanya kena zakat. Karena itunya disesuaikan. Dia bilang nanti aku beli, nanti kalau mahal aku jual. Itu investasi. Walaupun pakaian gelang itu nanti digabung itu. Kalau niat dijual, tetap dikenakan 2,5%. Kalau cuma pakaian sekedar, tidak ada hukum, itu hulil mubah namanya. Ya, apalagi emas sekarang ampun ya dak? Tuh, emasnya minta ampun dibuatnya. Si emas yang belikan tuh minta ampun dibuatnya. Iya, karena bini nak emasnya teruk. Ya dak? Si emasnya yang teruk, ya dak? Itu saja. Jadi tetap dia dikenakan 2,5% itu. Jadi kata kita bilang, ada orang Pak, ketika daftar haji 25 juta, di simpanan uang ada 50 juta, 75 juta. Aku bilang, kenapa Pak zakat hartanya? Kenapa tiap asal dia bisa membeli 96 gram emas. Dia bilang nanti sajalah zakat itu ketika mau berangkat. Ini kacau. Boleh Anda tidak bayar zakat, Anda akui itu bukan harta Anda. Ketika Anda mendaftar, kan nama Anda mati, kembali duit kepada Anda. Pergi ke Mekah, meninggal di Mekah pada haji sudah nih, tetap kembali kepada Anda duitnya. Nah, kalau Anda balik ke Tungkal, meninggal di Tungkal, jenazahnya balik, harta tidak balik lagi. Istri kecewa. Ya, itu cuman bayar jenazah. Itu tetap harta kita, tidak ada yang hilang tuh. Anda batalkan, balik. Ya dak? Anda pergi haji tidak jadi, balik. Paham dak tuh? Anda pergi haji, meninggal di Mekah, belum ke Indonesia, sampai dicap paspornya itu, tetap balik 100 di mana hilangnya itu? Jadi kalau Ustaz yang begini ceramah nih, hati-hati ngomong itu. Jangan nanti saja Bu ketika mau berangkat utak kau, aku bilang, kau ngaji di mana kau nih? Ya. Pergi haji kemana, bayar dah yang di ujung tuh. Nih, pergi haji nih. Tak bayar balik sama aku. Nah, ketahui dia bilang sama aku, dia bilang. Ini nak untuk ya. Jelas? Tuh hukumnya. Ya, tanya emas tadi tetap dikenakan. Tentu orang punya kan tahun depan mungkin
40 juta bisa 96 gram. Tahu tahun depan tak bisa, udah tak kena. Itu namanya bolak-balik. Tapi bukan itu saja, mungkin simpanan ada di bank ada 10 juta digabung itu, kenakan 2,5%. Itu saja. Allah Maha tahu. Jadi kalau Anda membayar itu, az-zakatu lughatan an-numu wal barakatu wal madhu. Jadi zakat itu secara bahasa berbarkahnya harta kamu, walaupun dikit ada terus, dipuji dalam agama bertambahnya harta itu. Nah, secara syarak itu kewajiban yang mesti diluarkan oleh orang muslim. Karena 4 syarat tadi, emas tadi, Islam, milik 100% punya sendiri, kemudian sampai tahunnya, sampai nisab hitungannya dia 26 ayam tadi. Apa sekarang mahal kan, tak beli lagi, 40 juta tuh, mesti 80 juta. Untunglah yang punya emas simpanan yang berkilo-kilo tuh, tapi zakatnya jangan lupa. Allah sudah berikan kau setengah kilo untungnya, kau tak bayar juga, habislah dengan kilo-kilonya kau. Itu sajalah masalah. Apalagi yang jual emas di pasar, tak bisa, karena dia investasi. Yang berjualan emas di pasar tuh, tetap dia kena, karena ibu dia memang jualan. Yang di badan nanti tengok kan dia jual kan nanti. Nah dia bilang, beli nih, jualnya. Kalau bini kita apalah, apa adanya, ya tak? Ah, bininya mati, habis emasnya, ya tak? Nah, dengar tuh, senyum nih gitu. Itu saja. Nah, ada lagi mau tanya? Nah, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dimaksud mualaf yang berhak menerima zakat itu seperti apa? Jika mualafnya 2 tahun yang lalu, apakah masih berhak menerima zakat? ini mualaf you bisa kalap nih. Ada mualaf itu bagus. Mualaf itu hitungan cuma 6 bulan. Setengah tahun mualaf itu. Ini 10 tahun masih minta juga dia. Jangan kasih. Itu kalap namanya, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu 6 bulan kata Islam itu Nah nanti semuanya dia susah, bukan mu'alaf dihitungkan, fakir atau miskin dihitung. Sekarang kan dia mu'alaf 6 bulan waktunya. Setelah 6 bulan ternyata dia masih susah, ya tak? Itu bukan mu'alaf lagi dihitung, itu hitung fakir atau miskin. Jelas. Kalau dia jadi guru, jadi ustadz, itu dihitung dari masuk sabi. Di situ masuknya. Yang bertanya tadi, dengar kami mu'alaf cuma 6 bulan. Kalau dia susah juga masih, itu bukan mu'alaf lagi namanya. Itu namanya sudah fakir atau miskin, ya. Atau dia pegawai pula, pensiunan tadi beda pula mana. Itu pindah dia. Ustadz dia ini mu'alaf ustadz. Kemudian dia susah ustadz, fakir tidak bisa diambil semua, satu golongan saja. Mu'alafnya kah? Miskinnya kah? Fakirnya kah? Pensiunan yang tak bisa melunasi tadi kah? Di situ. Atau dia banyak punya hutang tak terbayar. Itu yang kembali yang 8. Jelas? Nah, itu yang bertanya tuh. Supaya jelas tuh. Ini dia bilang betul juga, kadang-kadang dia bertanya, Ustadz, mu'alaf tiap tahun minta terusan. Ya, itu kalap namanya. Tapi kalau dia susah silakan. Ya, ditengok, ada kan majelis apa namanya kadang itu orang-orang mu'alaf, dia kan? Nah, itu. Tidak apa-apa, tapi ditengok daripada kehidupan. Itu saja jawabannya. Nah, kalau wal mu'allafati qulubuhum. Nah, tuh. Nah. Masih ada? Nah, nak tanya apa nih? Itu sudah dibaca tadi kan? Ada mu'alaf kafir, ada bukan Islam tadi ada kan? Itu tadi sudah dibaca. Tak ingat kuping itu ya? Nah, kuping dengar, hati tak ingat. Nah, ini aku main cemes aja. Jadi diulangi baca, ada mu'alaf. Ada mu'alaf muslim tadi kan? Atau muslim ada di situ, itu muslim tuh ada di situ. Ya, ada mu'alaf kafir ya. Ya. Nah, itu kalau dia punya rumah nyewa, berhaklah dia. Si guru tuh kasihan kan, kemana lah pergi, ya tak? Gajinya Allah gaji, ya tak? Dibilang, Ustadz tuh kaya apaan? Masih kaya Ustadz lah, bukan kaya monyet, ya tak? Itu aja lah masalahnya. Di situ ulama tuh mendapatkan di situ insensif itu di situ. Jelas apa jelas? Tuh, jangan curiga lah tersebut itu, ya tak? Nah, itu tadi Anda sudah dibacakan tadi kan mu'alaf tadi. Ya, kalau dia mu'alaf selesai, miskin ditengok, fakirnya ditengok, ya tak? Sabilillahnya dilihat dari satu golongan. Tidak bisa Ustadz dia sudah guru, Ustadz sabilillah, dia fakir miskin. Nah bisa 3 golongan dapat semua lah dia. Tidak boleh, satu aja diambil. Paham? Itu masalahnya.
Nah, macam budak-budak yang bujang-bujangnya. Ya, ini kan termasuk apa nih? Dari sabilillah tadi tak? Dakwah, udah swasta. Dengar tak tuh? Yang bercakap dia kerjaan. Ya, daripada kajung-kajung dewean, kasihkan duit. Nah, ini kau nih, kawin lagi kalau ndak. Kalau ndak, ya, tuh. Jangan nonton-nonton gawean. Ya, tuh, ini beli HP nih, ada yang 35 juta ya, ada yang ratusan juta ada. HP ada 1 miliar, terkejut aku 1 miliar. Ya Allah, ada HP ya. Tuh, kalau yang ratusan juta, ya, ada merek Samsung 100 juta. Aku bilang jual Samsung itu lamar Syamsiah. Tuh, ngapalah kau nih? Ya, itu sajalah ya. Nah, kenapa tuh? Katanya apa? Nah, tuh kasih tuh banyak tuh yang tukang bersihkan kepala orang tuh. Ya, atau kaum masjid nih. Ya, ya, kasih. Tuh, dapat dengan haknya kan? Iya, ada haknya ya. Jadi kau juga kalau pensiunan tuh, banyak pensiunan tuh. Silahkan ya. Nah, itu saja. Apalagi mahasiswa dakwah, ya itu fakir miskin, silahkan Anda memberikan tersebut itu. Ya, dan kalau diberikan, Anda punya 1 miliar uang, Ustadz nih tolong bagikan Ustadz nanti zakatnya kan 25 juta, 10%, 2,5% 25 juta. Saya jadi amil, saya boleh mengambil di bawah 10%. Jadi kalau 25 juta di bawah 10% itu kan, kalau 10% 2,5 juta. Kalau dikurangin 10% mungkin 2.450.000 lah, ada kurang sedikit kan? Itu bisa saya ambil 2.450.000. Yang selebihnya saya mesti serahkan sama orang. Karena Rasulullah berkata satu Imam Abu Daud, saya sering bacakan itu, tidak masuk surga amil mengambil 10%. Gila kau. Tuh. Jadi kalau sekarang dapat di Nur Iman 1 miliar lah, ada 25 juta kan? Ada tak kira 25 juta dapat tuh? Jadi amilnya mungkin dosa 4 orang aja, dosa banyak-banyak nih ikut yang tak keruan nih, ikut hamil cuma dia. Kadang-kadang gelisah, kenapa aku tadi ajak? Tahu dulu aku dikasih. Nah, wuduhnya pula kau bilang nyusahkan diri. Ya, mudah-mudahan tersinggung tuh ya. Aku sengaja nyinggung nih Ya, nanti Rai minta maaf kita. Ya. Dapat 25 juta, 1 miliar, 25 juta itu bagi 4 nanti. Kalau ibaratnya, di bawah 10% itu dibagi 4. Nah, itu tadi kalau memang dibagi juga. Tapi ada orang lain kan fakir miskin ada di lain. Jadi amil itu asalnya supaya di persentase saya dikasihkan sekedar, tidak ada merek tertentu. Jelas? Ini dia jadi hamil dia. Ya, tuh. Ini dikhawatirkan masalah tersebut itu yang jelas masalah kita ya. Sudah mulai itu kan zakat fitrah, bayarlah kalau mau bayar. Fitrah tuh harta silakan juga tersebut itu. Jelas? Dan tidak boleh zakat harta itu dengan bendanya, tidak boleh. Nih kadang-kadang ada orang kasih kain, tidak boleh itu kecuali dibeli. Yang situ enggak. Orang toko kirim kain, orang restoran kirim Indomie, tidak boleh. Itu tidak sah zakatnya. Paham? Orang yang tukang perabotan segala macam itu dikirimnya semen pada masjid, tidak boleh. Duitnya itu yang dikasih, terserah sama orang mau beli apa. Ngerti tidak? Tidak boleh, tidak sah itu. Kenapa aku bilang kain itu dapat dari toko Ustaz? Ngapa zakat? Tidak boleh. Itu cuma hadiah namanya, atau sedekah. 1 kali lagi bayar zakatnya. Ingat tuh, nih mana amil zakatnya? Aku ingatkan nih. Ngaji itu ya, ini ikut jadi amil juga nanti. Awas kau. Dengar. Ya, diingatkan. Tidak boleh ya. Jadi kalau ada orang kemarin tanya, Ustaz, kami bayar zakat kepada tukang beca, aku kasih zakatnya beca. Ada Ustaz tukang itu aku kasih cangkul dengan yang dorongan itu? Ya, yang tukang dorong tanah itu apa namanya itu? Itu namanya kasih itu. Dasar dia bilang. Loh, kenapa Ustaz? Tukang beca itu dia mau duit kan? Duitnya makanya dia membeca. Yang tukang cangkul mau duit kan? Duit itu dikasih bukan cangkul. Itu juga, paham? Yang beli belum tentu dia mau kawin. Mau kain, bisa dia mau kawin Mau kawin tak kau? Yang bujang kajung nih. Ya. Dikasih duitnya, pitinya dikasih. Nah, ya tak? Jelas apa jelas? Kenapa lagi nak tanya nih? Kenapa ya bilang?
Cucu. Cucu itu boleh tidak dikawin? Nah, ayam yang ngawini cucu itu. Saya, anak saya, cucu saya itu bapak saya, cucu itu tidak boleh. Tuh, langsung tuh. Tapi kalau sepupu, saudara itu beda. Nah, itu kalau mau cucu tidak boleh walaupun dia mahasiswa. Kan mahasiswa, Ustadz dia kan sabilillah. Iya, lokeknya pula neneknya tak mau kasih duit. Iya, terlewat betul nenek bakhil kikir kedekut. Ya, oh nenek ada. Kakek kan bilang, cucunya mahasiswa mau dikasih, terlewat kakek yang gitu. Iya, sudah tua lokek. Ya, kalau tadi doakan cucunya kakek. Tidak boleh langsung. Ya. Kalau cabang beda, saudaranya, sepupunya itu beda. Ya, keponakan beda. Karena keponakan sama anak kita itu boleh kah? Boleh kawin. Kalau kita sama anak kita, cucu kita boleh kah? Kawin. Saya kepada datuk saya tidak boleh kah? Itu tadi. Jelas. Nah, itulah jelas tentang itu. Ya. Jam 6.30. Cukuplah. Ya, 34 itu salat. Ya, salaman 3 menit, 3:45 ya. Wallahu alam. As-shawab. Al-Fatihah.